Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tema moderasi beragama sebagai acuan dan pembelajaran untuk menghadapi ujian seleksi nanti. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Latihan soal 11. 1. Seorang penyuluh agama di Kua menemukan video ceramah di media sosial yang menggunakan dalil agama untuk melegitimasi kekerasan terhadap kelompok minoritas. Video tersebut mulai viral di kalangan remaja. Dalam perspektif anti kekerasan berbasis agama, tindakan yang paling tepat adalah A. Melaporkan video tersebut ke pihak berwajib untuk ditindak secara hukum. B. Membuat konten tandingan dengan narasi yang lebih keras. C. Memproduksi konten edukasi yang menjelaskan tafsir yang benar dan bahaya manipulasi teks keagamaan untuk kekerasan. D. Mengabaikan karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. E. Memblokir semua akun yang membagikan video tersebut. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, belum pada tahap pelanggaran hukum. B. Salah, memperparah konflik. C. Benar, pendekatan edukatif dan preventif. D. Salah, membiarkan potensi radikalisme. E. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. 2. Pengawas madrasah mendapati guru yang mengajarkan materi jihad dengan interpretasi yang mendorong kekerasan fisik. Dalam konteks pencegahan radikalisme, langkah yang harus diambil adalah A. Memberhentikan guru tersebut secara tidak hormat. B. Melakukan pembinaan intensif dengan melibatkan ahli deradikalisasi dan pemahaman kontekstual jihad. C. Mengganti semua materi tentang jihad. D. Memberikan peringatan tertulis tanpa tindak lanjut. E. Memindahkan guru ke unit kerja non-akademik. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, terlalu ekstrim tanpa upaya perbaikan. B. Benar, pendekatan konstruktif dan edukatif. C. Salah, menghindar dari substansi masalah. D. Salah, tidak ada upaya perbaikan. E. Salah, memindahkan masalah. 3. Kepala Kua menghadapi kasus calon pengantin yang terpapar paham takfiri dari media sosial dan menolak menikah dengan pengantin lain yang dianggap sesat. Tindakan yang tepat adalah A. Menolak mencatatkan pernikahan. B. Memberikan bimbingan pranikah khusus dengan materi moderasi beragama dan bahaya takfiri. C. Mewajibkan mengikuti pengajian tertentu. D. Melaporkan ke pihak keamanan. E. Mencatatkan pernikahan tanpa tindak lanjut. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak memberikan solusi. B. Benar, pendekatan preventif dan edukatif. C. Salah, berpotensi memperparah radikalisme. D. Salah, belum ada tindakan melanggar hukum. E. Salah, mengabaikan tanggung jawab pembinaan. 4. Seorang penghulu menemukan kelompok kajian di wilayahnya yang menyebarkan narasi kebencian dan mengkafirkan kelompok lain melalui podcast. Tindakan yang paling efektif adalah A. Membubarkan kelompok kajian tersebut secara paksa. B. Melaporkan podcast ke platform digital untuk dihapus. C. Melakukan pendekatan dialog, pembinaan bertahap, dan menghadirkan perspektif moderat. D. Mengabaikan karena masuk ranah kebebasan berekspresi. E. Memberikan sanksi administratif ke seluruh anggota. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, berpotensi resistensi. B. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. C. Benar, pendekatan dialogis dan pembinaan. D. Salah, membiarkan radikalisme berkembang. E. Salah, di luar kewenangan. 5. Kepala madrasah menghadapi situasi di mana beberapa guru menyebarkan konten yang mempromosikan kekerasan atas nama agama di grup WhatsApp sekolah. Langkah strategis yang harus diambil adalah A.
Membekukan grup WhatsApp sekolah. B. Memberikan sanksi administratif kepada guru tersebut. C. Mengembangkan program literasi digital dan moderasi beragama terintegrasi dalam pembinaan guru. D. Melarang diskusi agama di lingkungan sekolah. E. Membiarkan sebagai dinamika internal guru. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, menghambat komunikasi. B. Salah, tidak menyelesaikan masalah. C. Benar, pendekatan sistemik dan edukatif. D. Salah, membatasi dialog konstruktif. E. Salah, mengabaikan dampak negatif. 6. PPAI menemukan buku teks PAI yang mengandung konten mendukung kekerasan atas nama agama. Tindakan yang tepat adalah A. Memusnahkan semua buku tersebut. B. Membentuk tim revisi konten, menyusun panduan penulisan buku PAI moderat, dan mengedukasi penulis. C. Mengganti semua buku dengan materi umum. D. Memberikan sanksi kepada penerbit. E. Membiarkan buku tetap beredar. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, terlalu reaktif. B. Benar, solusi sistematis dan konstruktif. C. Salah, mengabaikan pentingnya PAI. D. Salah, tidak menyelesaikan masalah. E. Salah, membiarkan konten destruktif. 7. Penyuluh agama mendapati ceramah online yang menggunakan interpretasi teks suci untuk menjustifikasi kekerasan terhadap perempuan. Tindakan yang paling tepat adalah A. Melaporkan ke polisi cyber. B. Membuat konten edukasi tentang reinterpretasi teks yang ramah gender dan anti kekerasan. C. Memblokir semua akun terkait. D. Mengabaikan karena masalah pribadi. E. Membuat laporan ke atasan tanpa tindak lanjut. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, belum ada pelanggaran hukum. B. Benar, pendekatan edukatif dan konstruktif. C. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. D. Salah, mengabaikan potensi kekerasan. E. Salah, tidak ada solusi konkret. 8. Kepala KUA menemukan kasus pernikahan paksa yang dijustifikasi dengan dalil agama. Tindakan yang harus diambil adalah A. Menolak mencatatkan pernikahan tanpa penjelasan. B. Melakukan verifikasi, mediasi, dan edukasi tentang pernikahan dalam perspektif agama yang moderat. C. Meneruskan pencatatan karena ada dalil. D. Melaporkan ke polisi. E. Memberikan nasihat singkat. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak memberikan solusi. B. Benar, pendekatan komprehensif. C. Salah, mengabaikan hak asasi. D. Salah, belum perlu keterlibatan polisi. E. Salah, tindakan minimal. 9. Pengawas madrasah menemukan guru yang mengajarkan materi perang dengan interpretasi yang mendorong aksi terorisme. Tindakan yang tepat adalah A. Memberhentikan guru seketika. B. Melakukan pembinaan intensif, koordinasi dengan BNPT, dan pemahaman kontekstual jihad. C. Menghapus semua materi perang. D. Memberikan teguran lisan. E. Memindahkan guru ke sekolah lain. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, terlalu reaktif. B. Benar, pendekatan komprehensif. C. Salah, menghindari masalah. D. Salah, tindakan minimal. E. Salah, memindahkan masalah. 10. Penyuluh agama menghadapi kelompok yang menyebarkan narasi kekerasan melalui game online. Tindakan efektif adalah A. Melarang penggunaan game online. B. Mengembangkan program counter naratif melalui platform gaming dan media sosial. C. Melaporkan ke provider game. D. Mengabaikan karena hanya permainan. E. Membuat pengumuman bahaya game. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak realistis. B.
Benar, pendekatan inovatif dan relevan. C. Salah, tidak menyelesaikan masalah. D. Salah, mengabaikan dampak. E. Salah, tindakan minimal. Latihan soal 12. 1. Penyuluh agama di KUA menemukan indikasi radikalisasi pada materi khutbah Jumat yang disebarkan melalui grup WhatsApp takmir masjid sekecamatan. Materi tersebut mengandung ajakan untuk menolak sistem demokrasi dan mendirikan sistem khilafah. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Melaporkan langsung ke pihak kepolisian. B. Melakukan pendekatan personal ke takmir masjid untuk dialog dan pembinaan sambil menyiapkan materi khutbah alternatif yang moderat. C. Membubarkan grup WhatsApp tersebut. D. Mengeluarkan semua anggota yang membagikan konten radikal. E. Membiarkan karena masuk ranah kebebasan berpendapat. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, terlalu reaktif tanpa upaya preventif. B. Benar, pendekatan persuasif dan solutif. C. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. D. Salah, berpotensi meningkatkan resistensi. E. Salah, mengabaikan tanggung jawab pembinaan. 2. Pengawas madrasah mendapati guru yang mengajarkan materi jihad dengan interpretasi yang mengarah pada kekerasan melalui pembelajaran daring. Langkah strategis yang harus diambil adalah A. Menghentikan pembelajaran daring untuk materi tersebut. B. Melakukan asesmen komprehensif terhadap pemahaman guru, memberikan pembinaan intensif, dan menyusun panduan pembelajaran moderat. C. Memberikan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat. D. Meminta guru menghapus semua materi terkait jihad. E. Mewajibkan guru mengikuti pelatihan ICT. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak menyelesaikan masalah substansial. B. Benar, pendekatan sistematis dan edukatif. C. Salah, tidak disertai upaya perbaikan. D. Salah, menghindar dari masalah. E. Salah, tidak relevan dengan akar masalah. 3. Kepala Seksi Bimas Islam Kang Kemenak menghadapi laporan tentang ceramah provokatif yang viral di media sosial dari oknum yang mengaku ustadz. Tindakan terbaik adalah A. Membuat counter narasi yang sama provokatifnya. B. Menyusun strategi penanganan holistik melibatkan tokoh agama, membuat konten moderasi yang menarik, dan program pembinaan dai. C. Memblokir semua akun yang membagikan ceramah tersebut. D. Mengabaikan karena bukan wewenang Kemenak. E. Menunggu arahan pusat untuk bertindak. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, memperkeruh suasana. B. Benar, pendekatan komprehensif dan kolaboratif. C. Salah, tidak efektif jangka panjang. D. Salah, mengabaikan tanggung jawab. E. Salah, terlalu pasif. 4. Kepala KUA menemukan potensi konflik antar kelompok keagamaan yang dipicu unggahan media sosial tentang perbedaan pemahaman fikih. Solusi terbaik adalah A. Membiarkan karena merupakan dinamika internal umat. B. Memfasilitasi dialog dengan melibatkan tokoh agama, membuat panduan moderasi digital, dan program pembinaan berkelanjutan. C. Menghapus semua unggahan terkait perbedaan fikih. D. Menetapkan satu mazhab sebagai rujukan. E. Membuat peraturan pembatasan diskusi fikih. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, mengabaikan potensi konflik. B. Benar, solusi komprehensif dan inklusif. C. Salah, membatasi diskusi akademik. D. Salah, bertentangan dengan moderasi. E. Salah, membatasi ruang dialog. 5. PPAI mendapati siswa madrasah yang terpapar paham ekstremisme melalui game online dan media sosial. Tindakan tepat adalah A. Melarang penggunaan gadget di madrasah. B. Mengembangkan program deradikalisasi berbasis digital literasi dan pembinaan karakter yang terintegrasi. C. Mengeluarkan siswa dari madrasah. D.
Mewajibkan siswa mengikuti pesantren kilat. E. Memberikan sanksi skorsing. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak realistis. B. Benar, pendekatan preventif dan edukatif. C. Salah, tidak mendidik. D. Salah, solusi temporer. E. Salah, tidak menyelesaikan masalah. 6. Penghulu menemukan calon pengantin yang menolak foto prewedding karena mengikuti interpretasi radikal tentang gambar. Tindakan yang tepat adalah A. Menolak pencatatan nikah. B. Memberikan bimbingan pranikah khusus dengan materi moderasi beragama dan fikih munakahat kontemporer. C. Mewajibkan foto sebagai syarat. D. Melaporkan ke atasan. E. Mencatat tanpa tindak lanjut. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak memberikan solusi. B. Benar, pendekatan edukatif dan persuasif. C. Salah, memaksakan pendapat. D. Salah, tidak menyelesaikan masalah. E. Salah, mengabaikan tanggung jawab. 7. Kepala madrasah menghadapi tantangan infiltrasi paham radikal melalui kegiatan ekstrakurikuler. Langkah strategis adalah A. Menghentikan semua kegiatan ekstrakurikuler. B. Menyusun kebijakan preventif, membentuk tim pengawas, dan mengembangkan program ekstrakurikuler berbasis moderasi. C. Membatasi kegiatan pada bidang olahraga. D. Mewajibkan laporan kegiatan harian. E. Mengganti semua pembina ekstrakurikuler. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghambat pengembangan siswa. B. Benar, pendekatan sistematis dan preventif. C. Salah, membatasi pengembangan bakat. D. Salah, birokratis tanpa solusi. E. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. 8. Penyuluh agama mendapati konten YouTube channel lokal yang menyebarkan narasi kebencian terhadap kelompok lain. Tindakan tepat adalah A. Melaporkan channel tersebut ke YouTube. B. Mengembangkan strategi kontra narasi digital, kolaborasi dengan konten kreator lokal, dan program pembinaan berkelanjutan. C. Memblokir akses YouTube di wilayah tersebut. D. Membuat konten tandingan yang provokatif. E. Mengabaikan karena di luar wewenang. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. B. Benar, pendekatan komprehensif dan kolaboratif. C. Salah, tidak realistis. D. Salah, memperkeruh suasana. E. Salah, mengabaikan tanggung jawab. 9. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam menemukan guru yang menggunakan metode pembelajaran yang cenderung dogmatis dan tekstual. Tindakan yang tepat adalah A. Memberikan teguran tertulis. B. Mengembangkan program peningkatan kompetensi guru berbasis moderasi beragama dan pembelajaran kontekstual. C. Memindahkan guru ke bagian administrasi. D. Mengurangi jam mengajar. E. Membiarkan sebagai gaya mengajar. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak memberikan solusi. B. Benar, pendekatan konstruktif. C. Salah, tidak menyelesaikan masalah. D. Salah, merugikan siswa. E. Salah, mengabaikan kualitas pembelajaran. 10. PPAI menemukan buku teks PAI yang mengandung konten intoleransi. Tindakan yang harus diambil adalah A. Memusnahkan semua buku tersebut. B. Membentuk tim review, menyusun pedoman penulisan buku berbasis moderasi, dan program pendampingan penulis. C. Mengganti dengan buku umum. D. Melarang penggunaan buku teks. E. Membiarkan guru memilih materi sendiri. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, terlalu reaktif. B. Benar, solusi sistematis dan konstruktif. C. Salah, mengabaikan substansi PAI. D.
Salah, menghambat pembelajaran. E. Salah, tidak ada standarisasi. Latihan soal 13. 1. Seorang penyuluh agama menemukan kelompok remaja masjid yang aktif menyebarkan konten bernarasi kafir kepada penganut agama lain di media sosial. Berdasarkan pendekatan soft power, tindakan yang paling efektif adalah A. Melaporkan akun media sosial mereka ke pihak kepolisian. B. Mengadakan pelatihan literasi digital dan content creation yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama. C. Memblokir akses media sosial remaja tersebut. D. Memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian dari kepengurusan. E. Mengadakan ceramah tentang bahaya ujaran kebencian. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, pendekatan hukum terlalu keras untuk remaja. B. Benar, menggunakan pendekatan edukatif dan pemberdayaan. C. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. D. Salah, kontraproduktif dan dapat menimbulkan resistensi. E. Salah, metode satu arah kurang efektif. 2. Pengawas madrasah mendapati guru PAI yang membagikan konten-konten berisi teori konspirasi dan sentimen anti-pemerintah di grup WhatsApp sekolah. Pendekatan soft power yang tepat adalah A. Memberikan sanksi administratif berupa penurunan pangkat. B. Melakukan pendampingan intensif dengan mengintegrasikan program peningkatan kompetensi digital dan wawasan kebangsaan. C. Memblokir akses guru tersebut ke grup WhatsApp sekolah. D. Melaporkan ke Kementerian Agama Pusat. E. Memberikan teguran lisan tanpa tindak lanjut. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, pendekatan punitif tidak efektif. B. Benar, pembinaan komprehensif dan pengembangan kapasitas. C. Salah, tidak mengatasi akar masalah. D. Salah, eskalasi berlebihan. E. Salah, terlalu lemah. 3. Kepala KUA menghadapi situasi di mana beberapa penghulu teridentifikasi menyebarkan pandangan ekstrim melalui podcast keagamaan. Langkah soft power yang paling tepat adalah A. Menonaktifkan akun podcast tersebut. B. Mengembangkan program podcast moderasi beragama yang menarik dan memberdayakan penghulu sebagai content creator. C. Memberikan sanksi penundaan kenaikan pangkat. D. Melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. E. Membatasi aktivitas digital penghulu. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak menyelesaikan masalah fundamental. B. Benar, transformasi positif dan pemberdayaan. C. Salah, pendekatan represif. D. Salah, bukan solusi jangka panjang. E. Salah, kontraproduktif. 4. Kepala madrasah menghadapi tantangan cyberbullying bernuansa SARA di kalangan siswa. Pendekatan soft power yang efektif adalah A. Menerapkan punishment system berbasis poin. B. Mengembangkan program Digital Peace Ambassador yang melibatkan siswa dalam kampanye anti-cyberbullying. C. Melarang penggunaan gadget di sekolah. D. Menskor siswa yang terlibat. E. Mengadakan seminar anti-bullying. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, fokus pada hukuman. B. Benar, pemberdayaan dan pelibatan aktif siswa. C. Salah, tidak realistis. D. Salah, tidak edukatif. E. Salah, kurang sistematis. 5. Penyuluh agama menghadapi fenomena meningkatnya konten keagamaan provokatif di TikTok. Strategi soft power yang tepat adalah A. Melaporkan semua konten provokatif. B. Membangun kolaborasi dengan konten creator muslim moderat dan mengembangkan konten kreatif yang menarik minat generasi Z. C. Memblokir aplikasi TikTok. D. Memberikan daftar akun yang harus dihindari. E. Mengadakan webinar bahaya TikTok. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, reaktif tanpa solusi. B. Benar, kolaboratif dan relevan dengan target audiens. C.
Salah, tidak realistis. D. Salah, tidak menyelesaikan masalah. E. Salah, kurang efektif. 6. Tim moderasi digital Kementerian Agama menemukan tren konten YouTube yang mempromosikan paham takfiri. Pendekatan soft power terbaik adalah A. Meminta YouTube menghapus konten tersebut. B. Mengembangkan ekosistem konten moderasi beragama dengan melibatkan ulama, akademisi, dan influencer. C. Memblokir channel YouTube terkait. D. Membuat daftar hitam konten creator. E. Mengabaikan karena di luar kewenangan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. B. Benar, pendekatan sistemik dan kolaboratif. C. Salah, reaktif tanpa solusi jangka panjang. D. Salah, kontraproduktif. E. Salah, mengabaikan tanggung jawab. 7. Pengawas PAI mendapati guru-guru yang kesulitan mengintegrasikan literasi digital dalam pembelajaran agama. Solusi soft power yang tepat adalah A. Mewajibkan guru menggunakan media digital. B. Mengembangkan program pendampingan dan pelatihan bertahap dengan menghadirkan praktisi edutech. C. Mengganti kurikulum PAI. D. Memberikan target penggunaan digital. E. Mengabaikan karena bukan prioritas. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, memaksa tanpa kapasitas. B. Benar, pemberdayaan sistematis. C. Salah, terlalu ekstrim. D. Salah, memberatkan guru. E. Salah, mengabaikan urgensi. 8. Kepala Seksi Bimas Islam menghadapi tantangan maraknya hoaks keagamaan di WhatsApp grup jamaah. Pendekatan soft power yang efektif adalah A. Membubarkan grup WhatsApp. B. Mengembangkan program digital dai yang memberdayakan tokoh agama dalam literasi digital. C. Membatasi diskusi keagamaan online. D. Mengeluarkan anggota penyebar hoaks. E. Membuat grup WhatsApp baru. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghilangkan medium komunikasi. B. Benar, pemberdayaan tokoh agama. C. Salah, membatasi ruang diskusi. D. Salah, tidak menyelesaikan masalah. E. Salah, tidak efektif. 9. Penyuluh agama menemukan komunitas remaja yang aktif menyebarkan konten ekstremisme melalui Instagram. Pendekatan soft power yang tepat adalah A. Melaporkan akun Instagram mereka. B. Mengembangkan program mentoring digital dengan pendekatan peer-to-peer. C. Melarang penggunaan Instagram. D. Memberikan sanksi sosial. E. Mengadakan ceramah bahaya ekstremisme. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. B. Benar, pemberdayaan dan pendekatan sebaya. C. Salah, tidak realistis. D. Salah, kontraproduktif. E. Salah, kurang efektif. 10. Penghulu KUA menghadapi calon pengantin yang terpapar radikalisme dari media sosial. Pendekatan soft power yang efektif adalah A. Menolak mencatat pernikahan. B. Mengintegrasikan materi literasi digital dan moderasi beragama dalam bimbingan pranikah dengan metode yang menarik. C. Mewajibkan mengikuti kajian tertentu. D. Melaporkan ke pihak berwajib. E. Mencatat pernikahan tanpa tindak lanjut. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak memberikan solusi. B. Benar, edukatif dan preventif. C. Salah, berpotensi kontraproduktif. D. Salah, belum pada tahap membahayakan. E. Salah, mengabaikan tanggung jawab. Latihan soal 14. 1. Kepala KUA menghadapi konflik antara dua kelompok masyarakat terkait penetapan awal Ramadan. Masyarakat pesisir berpegang pada tradisi melihat hilal secara langsung, sementara kelompok lain mengikuti hasil hisap. Dalam konteks kearifan lokal,
Tindakan yang paling tepat adalah A. Mewajibkan semua pihak mengikuti hasil hisab nasional. B. Membiarkan masing-masing kelompok menentukan sendiri. C. Memfasilitasi dialog dengan menghadirkan tetua adat, tokoh agama, dan ahli falak untuk mencari titik temu yang menghormati tradisi lokal. D. Mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan keseragaman. E. Menyerahkan keputusan ke Kementerian Agama Pusat. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, mengabaikan kearifan lokal. B. Salah, berpotensi memecah persatuan. C. Benar, mengedepankan dialog dan kearifan lokal. D. Salah, pendekatan top-down tidak efektif. E. Salah, mengabaikan konteks lokal. 2. Penyuluh agama menghadapi konflik penolakan pembangunan pesantren modern di kawasan adat. Pendekatan resolusi yang paling tepat adalah A. Memaksakan pembangunan dengan backing pemerintah. B. Mengintegrasikan desain arsitektur dan kurikulum pesantren dengan unsur kearifan lokal melalui musyawarah adat. C. Memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain. D. Menghentikan rencana pembangunan. E. Mengadakan sosialisasi manfaat pesantren modern. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menimbulkan resistensi. B. Benar, akomodasi kearifan lokal. C. Salah, menghindari masalah. D. Salah, solusi yang pasif. E. Salah, kurang memperhatikan aspek budaya. 3. Pengawas madrasah menemukan konflik internal terkait penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran agama. Langkah resolusi yang tepat adalah A. Melarang penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran. B. Mengembangkan model pembelajaran bilingual yang mengintegrasikan kearifan lokal. C. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia saja. D. Membiarkan guru memilih sendiri. E. Menunggu kebijakan dari pusat. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, kontraproduktif dengan pelestarian budaya. B. Benar, solusi integratif yang menghargai lokalitas. C. Salah, mengabaikan potensi bahasa lokal. D. Salah, tidak ada standarisasi. E. Salah, terlalu pasif. 4. Penghulu menghadapi konflik pernikahan adat yang dianggap tidak sesuai syariat. Pendekatan yang paling tepat adalah A. Menolak mencatat pernikahan tersebut. B. Melakukan dialog dengan pemangku adat untuk mencari titik temu antara syariat dan tradisi. C. Mewajibkan mengikuti syariat tanpa kompromi. D. Menyerahkan sepenuhnya pada hukum adat. E. Menunggu keputusan dari MUI. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menimbulkan resistensi. B. Benar, dialog konstruktif syariat tradisi. C. Salah, mengabaikan kearifan lokal. D. Salah, mengabaikan aspek hukum. E. Salah, menunda penyelesaian. 5. Kepala madrasah menghadapi konflik penggunaan pakaian adat dalam seragam sekolah. Resolusi yang tepat adalah A. Melarang penggunaan unsur adat dalam seragam. B. Mengembangkan desain seragam yang memadukan unsur syariat dan kearifan lokal. C. Mewajibkan seragam nasional tanpa pengecualian. D. Membiarkan siswa memilih sendiri. E. Menerapkan seragam modern saja. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghilangkan identitas lokal. B. Benar, integrasi nilai religius dan budaya. C. Salah, terlalu kaku. D. Salah, tidak ada standar. E. Salah, mengabaikan nilai lokal. 6. PPAI menemukan konflik penggunaan simbol-simbol agama dalam acara adat. Tindakan yang paling tepat adalah A. Melarang penggunaan simbol agama dalam acara adat. B. Melakukan kajian bersama tokoh agama dan adat untuk merumuskan panduan yang menghormati kedua nilai. C. Memisahkan total antara agama dan adat. D.
Membiarkan masyarakat menentukan sendiri. E. Menghapus semua simbol. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menimbulkan penolakan. B. Benar, pendekatan integratif dialogis. C. Salah, tidak realistis. D. Salah, berpotensi konflik. E. Salah, menghilangkan identitas. 7. Penyuluh agama menghadapi resistensi terhadap program moderasi beragama karena dianggap mengancam adat. Pendekatan yang tepat adalah A. Menghentikan program moderasi beragama. B. Mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dengan kearifan lokal dalam program pembinaan. C. Mengabaikan resistensi yang ada. D. Mengganti dengan program lain. E. Melaporkan ke atasan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, mundur dari tanggung jawab. B. Benar, adaptasi program dengan konteks lokal. C. Salah, mengabaikan masalah. D. Salah, menghindari masalah. E. Salah, tidak menyelesaikan masalah. 8. Kepala KUA menghadapi konflik penentuan arah kiblat yang berbeda dengan tradisi lokal. Resolusi yang tepat adalah A. Memaksakan penggunaan kompas kiblat modern. B. Mengadakan pengukuran ulang dengan melibatkan tokoh adat dan ahli falak, sambil menjelaskan secara ilmiah dengan bahasa lokal. C. Membiarkan masyarakat menentukan sendiri. D. Menutup masjid sampai ada kesepakatan. E. Menunggu petunjuk dari pusat. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, mengabaikan sensitivitas lokal. B. Benar, pendekatan ilmiah kultural. C. Salah, mengabaikan akurasi ibadah. D. Salah, menghambat ibadah. E. Salah, tidak responsif. 9. Pengawas madrasah menemukan konflik penggunaan seni tradisional dalam pembelajaran agama. Solusi terbaik adalah A. Melarang penggunaan seni tradisional. B. Mengembangkan model pembelajaran integratif yang memadukan nilai agama dengan seni tradisional. C. Memisahkan total pelajaran seni dan agama. D. Mengganti dengan seni modern. E. Menghapus pelajaran seni. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghilangkan media efektif. B. Benar, integrasi kreatif nilai-nilai. C. Salah, kehilangan potensi pembelajaran. D. Salah, mengabaikan kearifan lokal. E. Salah, menghilangkan kreativitas. 10. Penyuluh agama menghadapi konflik ritual tolak bala yang dianggap syirik. Pendekatan yang tepat adalah A. Melarang semua ritual tolak bala. B. Melakukan dialog dengan tokoh adat untuk menemukan titik temu antara nilai agama dan kearifan lokal. C. Membiarkan praktik tersebut. D. Mengganti dengan ritual modern. E. Melaporkan ke pihak berwajib. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menimbulkan resistensi. B. Benar, dialog konstruktif agama budaya. C. Salah, mengabaikan aspek akidah. D. Salah, tidak kontekstual. E. Salah, kriminalisasi budaya. Latihan soal 15. 1. Pengawas madrasah menemukan kasus bullying berbasis sentimen keagamaan di sekolah yang mengakibatkan korban mengalami trauma. Dalam penanganannya telah melibatkan guru BK namun belum optimal. Langkah kolaboratif terbaik yang harus diambil adalah A. Menyerahkan kasus ke kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. B. Membentuk tim penanganan terpadu melibatkan psikolog, tokoh agama, dan aktivis perdamaian. C. Mengeluarkan pelaku dari sekolah untuk memberikan efek jera. D. Memediasi pertemuan pelaku dan korban secara langsung. E. Memberikan sanksi administratif berupa skorsing. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, terlalu represif untuk kasus bullying di sekolah. B. Benar, pendekatan komprehensif dan kolaboratif. C. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah.
D. Salah, dapat memperburuk trauma korban. E. Salah, tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. 2. Seorang penyuluh agama mendapati konflik antar organisasi keagamaan di wilayahnya yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Media sosial dipenuhi provokasi dari kedua belah pihak. Strategi penanganan terbaik adalah A. Menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk penyelesaian. B. Mengadakan dialog bilateral tertutup dengan masing-masing pihak. C. Membentuk tim mediasi yang melibatkan FKUB, tokoh masyarakat, kepolisian, dan platform media sosial untuk penanganan daring luring. D. Menunggu situasi mereda dengan sendirinya. E. Membuat pernyataan netral di media sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, mengabaikan aspek dialog dan rekonsiliasi. B. Salah, tidak membangun kepercayaan antar pihak. C. Benar, pendekatan komprehensif online-offline. D. Salah, membiarkan potensi konflik membesar. E. Salah, terlalu pasif. 3. Kepala KUA menghadapi tantangan meningkatnya kasus KDRT yang dilaporkan dengan dalih interpretasi agama. Pendekatan multisektor yang paling efektif adalah A. Menyerahkan kasus ke pengadilan agama. B. Mengembangkan program edukasi pranikah berbasis pencegahan kekerasan bekerja sama dengan psikolog, aktivis gender, dan tokoh agama. C. Memberikan sanksi administratif berupa penundaan nikah. D. Mewajibkan pelaku mengikuti konseling pribadi. E. Membuat himbauan pencegahan KDRT. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, lebih pada penanganan pasca kejadian. B. Benar, fokus pada pencegahan dan edukasi komprehensif. C. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. D. Salah, pendekatan terlalu individual. E. Salah, terlalu normatif. 4. PPAI menemukan konten pembelajaran yang mengandung narasi kekerasan dalam buku Ajar Pai. Tindakan kolaboratif yang tepat adalah A. Memusnahkan semua buku yang mengandung konten tersebut. B. Membentuk tim review dan revisi materi melibatkan akademisi, tokoh agama moderat, dan ahli pendidikan karakter. C. Mengganti semua buku dengan materi umum. D. Memberikan teguran kepada penerbit. E. Membiarkan guru merevisi sendiri. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tindakan kontraproduktif. B. Benar, pendekatan sistematis dan kolaboratif. C. Salah, mengabaikan esensi Pai. D. Salah, tidak menyelesaikan masalah. E. Salah, tidak standar. 5. Kepala madrasah menghadapi situasi konflik antara guru yang terkotak-kotak berdasarkan afiliasi organisasi keagamaan, mempengaruhi kinerja dan iklim sekolah. Solusi terbaik adalah A. Memindah tugaskan guru-guru yang berkonflik. B. Mengembangkan program penguatan moderasi beragama dan team building melibatkan ahli manajemen konflik dan tokoh organisasi keagamaan. C. Memberikan sanksi administratif. D. Mewajibkan semua guru mengikuti satu organisasi. E. Melarang diskusi organisasi keagamaan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, memindahkan masalah ke tempat lain. B. Benar, pendekatan konstruktif dan inklusif. C. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. D. Salah, melanggar hak berorganisasi. E. Salah, menekan potensi konflik. 6. Penyuluh agama mendeteksi potensi radikalisasi di kalangan pemuda melalui kajian offline dan online. Langkah kolaboratif yang harus diambil adalah A. Menutup semua kajian yang dicurigai. B. Mengembangkan program deradikalisasi terpadu melibatkan BNPT, tokoh agama, psikolog, dan influencer positif. C. Melaporkan ke polisi untuk penangkapan. D. Membubarkan kelompok kajian. E. Memberikan sanksi sosial. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A.
Salah, dapat menimbulkan resistensi. B. Benar, pendekatan komprehensif dan preventif. C. Salah, terlalu represif. D. Salah, mendorong gerakan bawah tanah. E. Salah, dapat memperparah situasi. 7. Ketua Pokja Sertifikasi Halal menghadapi konflik antar kelompok masyarakat terkait isu sertifikasi yang berujung pada ancaman kekerasan. Pendekatan yang tepat adalah A. Menutup sementara layanan sertifikasi. B. Membentuk tim mediasi melibatkan MUI, kepolisian, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha untuk dialog konstruktif. C. Menyerahkan sepenuhnya ke kepolisian. D. Mengeluarkan fatwa penegasan. E. Mengabaikan ancaman tersebut. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, merugikan pelaku usaha. B. Benar, dialog multipihak untuk solusi. C. Salah, mengabaikan aspek dialog. D. Salah, berpotensi memperkeruh. E. Salah, membahayakan keamanan. 8. Pengawas pendidikan agama menemukan praktik diskriminasi dalam penerimaan siswa baru berbasis agama. Tindakan kolaboratif yang harus diambil adalah A. Memberikan sanksi administratif ke sekolah. B. Mengembangkan kebijakan non-diskriminasi dan program pendidikan inklusif melibatkan Kemendikbud, tokoh lintas agama, dan ahli pendidikan. C. Menutup sekolah tersebut. D. Membuat pengumuman larangan. E. Menyerahkan ke ombudsman. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. B. Benar, pendekatan sistemik dan inklusif. C. Salah, terlalu ekstrim. D. Salah, terlalu normatif. E. Salah, proses terlalu panjang. 9. Kepala KUA menghadapi peningkatan konflik pernikahan akibat perbedaan pemahaman keagamaan. Strategi pencegahan terbaik adalah A. Menolak mencatat pernikahan berisiko konflik. B. Mengembangkan program bimbingan pranikah komprehensif melibatkan konselor, psikolog, dan tokoh agama moderat. C. Mewajibkan mengikuti mazhab tertentu. D. Memberikan sanksi administratif. E. Menyerahkan ke pengadilan agama. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak memberikan solusi. B. Benar, pendekatan preventif dan edukatif. C. Salah, melanggar kebebasan beragama. D. Salah, tidak menyelesaikan masalah. E. Salah, fokus pada penanganan konflik. 10. PPAI menemukan guru agama yang mengajarkan materi ujaran kebencian dan pembenaran kekerasan. Tindakan yang harus diambil adalah A. Memberhentikan guru tersebut. B. Melakukan pembinaan intensif dan reorientasi pemahaman keagamaan melibatkan akademisi, tokoh agama moderat, dan psikolog. C. Memindahkan ke sekolah lain. D. Memberikan sanksi administratif. E. Membiarkan sebagai bagian dari kebebasan mengajar. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak memberikan kesempatan perbaikan. B. Benar, pendekatan rehabilitatif dan edukatif. C. Salah, memindahkan masalah. D. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. E. Salah, mengabaikan dampak negatif.